Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari risalah Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah karya Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, masih seputar kewajiban untuk menjaga lisan. Kemudian Syekh hafizahullah menyebutkan hadis وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا طويلا جاء في آخره. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah yang cukup panjang hadisnya, dan di akhir hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dikatakan dia itu sebagai orang yang buruk, orang yang jahat, an yahqira akhahul muslim, ketika dia meremehkan saudara muslim lainnya. Orang dikatakan dia jahat, orang dikatakan dia itu buruk adalah ketika dia meremehkan saudara muslim yang lainnya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Karena setiap muslim ya atas muslim yang lainnya adalah haram. Maksudnya di sini adalah wajib menjaga darahnya, menjaga hartanya, menjaga harga dirinya. Muslim dengan muslim yang lainnya, mereka punya hak satu dengan yang lainnya. Kita menjaga harta muslim yang lainnya, kita tidak mencurinya, kita tidak mengambilnya, tidak mendoliminya. Kita juga tidak menumpahkan darahnya, ya. Kita juga tidak mencela dan menghina harga dirinya, tidak. Nah, ini hak muslim dengan muslim yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak meremehkan muslim yang lainnya, tidak meremehkan dengan lisan kita, tidak meremehkan dengan perbuatan kita. Nah, hadis ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengkritisi muslim yang lainnya, tidak boleh membantah muslim yang lainnya, tidak boleh mengingatkan muslim, bukan. Ya, bukan. Tetap kewajiban kita ketika ada saudara muslim kita yang salah, kita ingatkan, kita nasihati. Ketika dia tidak mau untuk kembali atau tetap melakukan kesalahan, bahkan mengajak orang lain berbuat salah, maka di sini ada saatnya kita untuk membantah, ada saatnya kita untuk meluruskan. Ini sebagai bukti bahwa kita mencintai saudara muslim kita yang lainnya, agar dia kembali, agar dia tidak jatuh pada kesalahan dan jatuh pada hal-hal yang terlarang. Begitu juga mengingatkan umat yang lainnya agar mereka tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Maka bukan berarti ketika Nabi katakan, na'am, seorang muslim itu tidak boleh menghina muslim yang lainnya. Tidak. Bab kita mengkritisi saudara kita dengan ilmiah, bab kita membantah dengan ilmiah, inilah bukti nasihat, inilah bukti amar ma'ruf nahi mungkar kita. Karena kita sayang kepada saudara kita muslim yang lainnya, agar mereka meninggalkan kesalahannya, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan kita mengingatkan umat agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Warawal Bukhari fi sahihihi wa Muslimun fi sahihihi wal lafdhu lil Bukhari. Juga hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz Al-Imam Al-Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa yawman nahri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan para sahabat pada saat haji wada, ya, pada saat Idul Adha, Yauman Nahr, Idul Adha. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, beliau berkata, "Ya ayuhan nas, ayu yaumin hadza?" Wahai sekalian manusia, ayu yaumin hadza? Hari apa ini? Qaulu yaumun haram. Semua yang hadir pada saat itu, para sahabat menjawab, ini adalah hari haram. Qala ayu baladin hadza? Kemudian Nabi bertanya lagi, wahai manusia, ini negeri apa ini? Qalu baladun haram. Ini adalah negeri haram. Qala fa ayu syahrin hadza? Kemudian Nabi bertanya lagi, wahai manusia, bulan apa ini? Qalu syahrun haram. Ini adalah bulan haram, kata para sahabat. Qala, kemudian Nabi SAW setelah mendengar jawaban para sahabat, hari haram,
di tanah haram, di bulan haram, Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Nabi SAW mewasiatkan dan mengingatkan kepada para sahabat dan umat manusia semuanya. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian adalah haram, terjaga. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini, hari yang terjaga ini. Fi baladikum hadha, dan di negeri haram ini, negeri yang terjaga, tanah yang terjaga ini. Wa fi syahrikum hadha, dan di bulan yang haram ini, bulan yang terjaga ini. Fa'adaha miraran. Nabi SAW mengulang-ulang berkali-kali, mengingatkan para sahabat, mengingatkan umatnya, ya, sebagai bentuk takkid, terus dikuatkan lagi, diingatkan lagi. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sungguhnya harga diri kalian, sungguhnya harta, kemudian jiwa kalian, harga diri kalian, darah kalian adalah haram yang harus dijaga, Thumma rafa'a ra'sah, kemudian Nabi SAW mengangkat lagi kepalanya, faqala, dan Nabi mengatakan, Allahumma hal ballagh, Allahumma hal ballagh. Ya Allah, aku telah menyampaikan kepada manusia. Ya Allah, aku telah menyampaikan kepada umat ini. Saksikan ya Allah, aku telah menyampaikan kepada umat ini tentang pentingnya menjaga jiwa, pentingnya menjaga harta, pentingnya menjaga harga diri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Abdullah bin Abbas yang hadir pada saat itu, beliau bercerita, fawalladhi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha lawasiyatuhu ila ummatihi, sesungguhnya inilah wasiat Nabi SAW kepada umatnya semuanya, bukan hanya kepada para sahabat, tapi kepada umatnya semuanya. Falyuballigh asyahidul ghaiba, maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, maka hendaknya yang mendengar menyampaikan kepada yang tidak mendengar, menyampaikan wasiat Nabi SAW. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kufuran yang kalian saling berperang, kalian saling menumpahkan darah, kalian saling memukul satu dengan yang lainnya, kalian saling mendolimi yang satu dengan yang lainnya. Subhanallah, wasiat Nabi SAW agar kita menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita, tidak mendolimi saudara muslim yang lainnya. Warawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah, dan juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis dari Abi Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah, la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk Nabi SAW, mengajak kepada huda, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, niscaya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah mengerjakan karena sebab petunjuk atau karena sebab ajakan dia tadi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidaklah pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu dikurangi dan diberikan kepada kita, tidak. Tapi kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tadi juga mendapatkan pahala. Wa man da'a ila dhalalah, tapi sebaliknya, orang yang mengajak kepada kesesatan, orang yang mengajak kepada kemaksiatan, orang yang mengajak kepada bid'ah, kana alaihi minal ithmi mithl athami man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengerjakan keburukan, sebagaimana orang yang mengerjakan bid'ah, sebagaimana orang yang melakukan hal-hal yang terlarang, dia juga akan mendapatkan dosanya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak dikurangi dosa orang yang mengerjakan tersebut, tetapi sama-sama mendapatkan dosa. Yang mengerjakan dapat dosa, yang mengajak kepada keburukan, kepada kesesatan juga akan mendapatkan dosa yang sama. Maka hendaknya lisan kita gunakan untuk mengajak kepada huda, kita mengajak manusia kepada petunjuk Nabi SAW, mengajak kepada kembali kepada jalan yang dibawa oleh Nabi SAW.
Qala al-Hafidz Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib. Berkata Al-Hafidz Al-Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Ta'liqan ala hadis. Ketika Al-Hafidz Al-Mundhiri beliau mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min ihda thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Ya, kecuali 3 perkara. Nah, hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Kata beliau, "Wa nasikhul ilm an-nafi' lahu ajruhu wa ajru man qara'ah aw nasakhah aw amila bihi man ba'dah ma baqiya khattuhu wal 'amalu bih." Kata beliau, orang yang mencatat ilmu yang bermanfaat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, pahala ketika orang lain membaca catatannya, pahala ketika orang lain juga menukil apa yang dia catat, pahala dari orang yang ketika membaca kemudian mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut, selama tulisan itu masih ada dan dibaca oleh orang lain, dan orang-orang mengerjakannya. Oleh karena itu, ini pentingnya seorang talibul ilmi, pentingnya, ya, para penuntut ilmu untuk mencatat ilmu, untuk mencatat hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dia sebarkan, dia sampaikan, dan ini sebagai bentuk pujian dan keutamaan bagi para ulama yang mereka mencatat ilmu dan menulis karya-karya ilmu, menulis karya-karya ilmiah, mencatat hadis-hadis Nabi SAW, kemudian disebarkan kepada umat dan umat membacanya. Kemudian umat mendapatkan petunjuk, kemudian umat mengamalkannya, ya, maka pahala akan mengalir dan mengalir dan mengalir. Ini keutamaan mencatat ilmu, keutamaan menulis ilmu dan menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa nasikhu ghair nafi' mimma yujibul ithma alaihi wizruhu wa wizru man qara'ah aw nasakha aw amila bihi man ba'da ma baqiya khattuhu wal 'amalu bih. Sebaliknya, orang yang menulis dan mencatat perkara-perkara yang tidak bermanfaat, menulis hal yang menyesatkan umat, menulis hal-hal yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam bid'ah-bid'ah dan kepada maksiat-maksiat, maka dia akan mendapatkan dosa selama orang-orang membaca tulisannya, orang-orang mencatatnya kembali, orang-orang mengamalkannya. Dia akan mendapatkan dosa. Semakin banyak orang mengamalkan kesesatan yang dia tulis, semakin banyak dosa-dosa yang akan dia terima. Semakin banyak dosa-dosa yang akan dia dapatkan. Lima taqaddam minal ahadith man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah wallahu alam. Sebagaimana dalam hadis, yaitu pentingnya untuk mengajak kepada jalan kebaikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kemudahan di zaman kita ini. Kemudahan yang tidak didapatkan pada zaman generasi salafus saleh. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kemudahan alat tulis, kemudahan buku, kemudahan kitab, kemudahan wasilah, sarana-sarana untuk mencatat ilmu. Dan ini tidak diperoleh para ulama terdahulu. Mereka harus mencari alat tulis, mereka harus mencari kertas, yang itu begitu sulit pada zaman dahulu. Sehingga mereka menulis, ada yang menulis di pepohonan, ada yang menulis di tembok, ada yang menulis di kulit, ada yang menulis di batu, mengukir di batu. Nah, ini pada masa kita, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mencatat ilmu, untuk bisa mencatat hal-hal yang berfaedah. Terlebih pada zaman kita ini adanya media sosial. Allah mudahkan kita untuk membaca, Allah mudahkan kita untuk mencatat, Allah mudahkan kita untuk menyebarkan faedah, untuk menyebarkan ilmu melalui media sosial dengan tulisan kita atau dengan kopian kita dari tulisan-tulisan yang bermanfaat. Sehingga para ulama kita memberikan nasihat kepada kita. Hendaknya talibul ilmi, hendaknya mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan media sosial ini sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu, sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah, sebagai sarana untuk membantah orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang menyesatkan umat. Kenapa? Karena ini adalah bentuk daripada jihad, bentuk daripada kita memberikan kebaikan kepada umat. Sehingga ketika umat mengambil faedah dari tulisan kita,
faedah dari lisan kita, umat akan mengamalkannya dan mereka akan mendapatkan pahala, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir bab ini Syekh hafizahullahu ta'ala beliau membawakan hadis rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang memusuhi wali-waliku, maka aku mengizinkan peperangan dengannya. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, yaitu mereka para ulama, mereka ahlul ilmi, yang mereka adalah warathatul anbiya, mereka adalah pewaris Nabi SAW. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu, mereka yang berjalan di atas manhajnya Nabi, mereka mengikuti bimbingan Nabi dan bimbingan para sahabat Nabi SAW. Mereka yang memusuhi para ulama ini, mereka yang memusuhi wali-wali Allah ini, mereka yang memusuhi para pewaris Nabi ini, maka Allah mengizinkan peperangan dengan mereka. Oleh karena itu, ini sebagai nasihat dari Nabi SAW kepada orang-orang yang mudah mencela para ulama, mudah mencela ahlul ilmi, mencela wali-wali Allah yang mereka istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas manhaj Nabi SAW. Ini mengingatkan kita agar kita menjaga lisan kita, agar kita tidak mudah mencela para ahlul ilmi, agar kita menggunakan lisan kita untuk kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan lisan kita untuk memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang lainnya, menjadikan lisan kita untuk menyatukan ahli sunnah, menyatukan salafiyin, agar mereka istiqamah, sama-sama istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.